Menjadi anak muda yang mampu mencari uang sendiri harus paham gimana caranya mengatur keuangan untuk lebih mandiri. Mengatur keuangan nggak sekedar mengatur agar uang keluar tidak lebih besar dari uang masuk, tapi bagaimana agar uang itu bisa dialokasikan ke banyak rencana penggunaan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Ada banyak teori keuangan yang bisa dipelajari dan dipraktekkan agar kehidupan keuangan lebih tertata. Tapi khusus di video ini, kita akan bahas bagaimana cara orang Jepang mengatur keuangannya. Kenapa Jepang? Karena negara ini termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. Belajar dari mereka yang tinggal di negara maju dengan sedikit mencocokkan sosial ekonomi sekitar kita, bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana cara berinteraksi dengan uang yang efisien. Konsep pertama yang perlu ditanamkan sebelum mulai mengatur keuangan adalah perlunya sikap disiplin dan cermat saat berinteraksi dengan uang. Jika kedua sikap ini udah dimiliki, selanjutnya adalah bagaimana tips mengaturnya. Satu, terapkan prinsip kakek ibu atau catatan rumah tangga. Kakek ibu adalah metode tradisional Jepang dalam mengelola keuangan yang secara harfiah berarti buku rumah tangga. Catatan ini berisi semua pengeluaran harian yang dibelanjakan untuk kebutuhan apapun. Buatlah catatan secara rinci agar kamu mengetahui bagaimana alokasi dana yang selama ini berlangsung, bagaimana kamu berinteraksi dengan uang, dan menjadi acuan untuk menilai bagian mana yang perlu dipertahankan atau dikurangi. Buat juga jadwal untuk kamu mereview pengeluaranmu selama 1 minggu agar kamu bisa menyusun rencana anggaran yang lebih rapi tapi tidak menyiksa untuk 1 minggu berikutnya. 2. Utamakan menabung sebelum belanja. Salah satu prinsip utama dalam manajemen keuangan Jepang adalah nabung dulu, belanja kemudian. Mereka selalu mengusahakan untuk lebih dulu menyisihkan uang masuk ke dalam anggaran tabungan sebelum dipakai untuk keperluan lain. Nah, biasanya untuk tabungan ini mereka menyisihkan sekitar 10-20% dari total penghasilan yang didapat. Jadi, uang ini akan aman, tidak tersentuh oleh kebutuhan apapun. 3. Berinvestasi jangka panjang. Bagi warga Jepang, salah satu cara terbaik untuk memastikan stabilitas keuangan di masa depan adalah dengan fokus pada investasi jangka panjang. Beberapa produk yang biasa mereka pilih adalah obligasi pemerintah dan saham. Nah, kalau di Indonesia, investasi ini ada banyak jenisnya. Ada properti, tanah, emas, kebun, peternakan, dan termasuk saham serta obligasi. Kamu tinggal menyesuaikan investasi apa yang paling sesuai, yang kira-kira tidak membuatmu terbebani saat menyiapkan modalnya. Ingat, pelajari info apapun terkait jenis investasi yang ingin kamu ambil untuk durasi jangka panjang. 4. Hindari hutang konsumtif. Jenis-jenis hutang konsumtif yang perlu dihindari menurut para ahli keuangan Jepang adalah kartu kredit dengan bunga tinggi, pinjaman pribadi untuk membeli barang mewah yang tidak sesuai kebutuhan, dan jenis-jenis hutang yang mati atau tidak dapat diolah lagi untuk melunasi hutang pinjaman. Menghindari masalah ini bisa membantu kamu lebih produktif dalam mengelola masalah keuangan di masa depan. 5. Mempraktekkan konsep hidup minimalis. Filosofi hidup minimalis termasuk yang populer di Jepang dan banyak dipromosikan oleh pakar keuangan. Konsep hidup minimalis merujuk pada kemampuan untuk menyeleksi antara keinginan dan kebutuhan, agar setiap hal yang ada memiliki fungsi kebergunaan yang maksimal. Jadi tidak ada yang namanya barang dibeli hanya sekedar koleksi aja, atau iseng aja, atau sekedar pengen aja. Semuanya dibeli karena dibutuhkan, dan pastinya kualitas selalu lebih penting ketimbang kuantitas. Cara ini akan semakin efisien untuk memangkas jenis pengeluaran yang tidak diperlukan. 6. Merencanakan pengeluaran dengan cermat. Untuk membuat perencanaan pengeluaran yang cermat, para ahli keuangan Jepang menyarankan untuk membagi kebutuhan keuangan menjadi beberapa bagian seperti kebutuhan pokok, tabungan, hiburan, dan dana darurat. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pengeluaran berlebihan di bagian tertentu yang semestinya bisa diatasi secara lebih cermat dan untuk melacak kemana aja uang bulanan yang kamu belanjakan.
Perencanaan keuangan ini bisa kamu buat secara manual, bisa juga menggunakan aplikasi. 7. Mempersiapkan dana darurat. Mempersiapkan dana darurat sangatlah penting untuk siapapun yang saat ini sudah bekerja atau memiliki sumber pemasukan sendiri. Dana darurat adalah dana yang memang disiapkan untuk situasi darurat, baik oleh kondisi kesehatan, kondisi alam, atau masalah darurat lain yang membutuhkan dana secara dadakan. Persiapan dana darurat biasanya mencukupi kebutuhan untuk 3 hingga 6 bulan ke depan sesuai kebutuhan bulanan masing-masing. Jadi selain mempersiapkan tabungan dan investasi, kamu juga harus menyisihkan untuk kebutuhan dana darurat. Jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang membuatmu harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar, minimal kamu punya pegangan untuk tidak merepotkan orang lain. 8. Berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Usahakan untuk selalu terbuka pada kesempatan belajar dan pengembangan diri yang ada, tentu saja yang sesuai kemampuan, keuangan, dan cita-cita. Investasi pada pendidikan dan pengembangan diri akan sangat bermanfaat untuk kamu dalam membuka peluang karir yang lebih besar. 9. Pensiun dini dan perencanaan keuangan jangka panjang. Meskipun pensiun dini bukan cita-cita banyak orang, tapi kamu bisa merencanakan pensiun dini sejak pertama kali bekerja. Karena pensiun dini akan memberikan kamu sedikit waktu untuk menikmati kehidupan tua dengan lebih tenang. Cara menyiapkan dana pensiun sama seperti cara menyiapkan dana darurat, investasi, dan tabungan. Karena itu, penting untuk kamu memahami, mencatat, dan merencanakan penggunaan uang di masa depan. Tujuannya adalah demi keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Jadi, usahakan buatlah rancangan pengeluaran yang tidak membuat kamu terbebani dalam menjalankannya. Selamat mencoba.